Saya Tifal Solesa melanjutkan Kompas Petang, Saudara. Musisi Ryan Pono melaporkan anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Ahmad Dhani ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. Laporan terkait tuduhan pelanggaran etik soal penghinaan nama marga. Dalam laporannya, Ryan menyertakan sejumlah bukti seperti tangkapan percakapan lewat aplikasi WhatsApp dan video rekaman. Menurutnya, MKD sudah menerima laporan itu dan akan melakukan verifikasi. Tapi, sorry dikit, karena gantung ya. Nggak ada kan, berarti ada. Ada, tapi harus lewat mananya. Ya, nggak ada masalah. Gitu. Lewat mana nggak masalah. Yang penting ada kan. Ada. Berarti udah paham, udah tahu sekarang ya ada. Oke. Wisdom gini Bang, sorry Mas, biar aku clearkan. Wisdom itu adalah kita semua ini stakeholder industri musik. Nah, gini sudah diterima, jadi memang birokrasinya itu setelah berkas diterima, kemudian diverifikasi, dan 14 hari kerja setelah verifikasi akan ada pemanggilan untuk terjadi cross check gitu ya, kira-kira begitu, dan klarifikasi dan audiensi secara langsung dengan perwakilan dari anggota MKD. Setelah itu, setelah semua berjalan, mungkin baru proses selanjutnya nanti kita update lagi. Gitu. Dan ini adalah bentuk keseriusan kami bahwa kami menganggap isu ini adalah isu yang serius, isu yang dilakukan bukan hanya oleh seorang musisi, tapi Ahmad Dhani adalah memiliki entitas baru, yaitu sebagai anggota dewan. Gitu, makanya kami menganggap ini adalah langkah yang harus kami ambil secara serius dan tegas. Kita beranjak ke topik berikutnya, Saudara. Perusahaan teknologi dan elektronik asal Korea Selatan, LG Energy Solution, batal berinvestasi di Indonesia. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani bilang ini kemauan pemerintah Indonesia. Surat resmi tentang pemutusan kerjasama ditandatangani Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia pada 31 Januari 2025 dan diberikan kepada CEO LG Chem serta LG Energy Solution. Kata Roslan, negosiasi proyek besar selama ini memang tidak mudah. Namun pemerintah masih ingin investasi ekosistem dan baterai kendaraan listrik di Indonesia terus berjalan. Nah, di sektor ini pemerintah melanjutkan proyek baterai kendaraan listrik dengan Huayou, perusahaan teknologi asal Tiongkok. Dari sana memutus sebetulnya untuk lebih tepatnya sebetulnya dari kami yang memutus. Itu berdasarkan surat tanggal 31 Januari 2025 yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Mineral Resources Republik Indonesia. Ya. Itu kenapa dikeluarkan surat itu, karena memang negosiasinya ini sudah terlalu lama. Sedangkan kita kan ingin semua ini berjalan dengan baik, dengan cepat, karena negosiasinya sudah berlangsung 5 tahun. 5 tahun. Jadi kan nggak mungkin proyek itu lama gitu. Nah, jadi oleh sebab itu dikeluarkan surat oleh Pak Bahlil mengenai ini surat tertanggal 31 Januari tahun 2025 yang dikirimkan oleh Pak Bahlil kepada CEO dari LG Chem maupun LG Energy Solution ya. Jadi surat itu dikeluarkan karena memang dari Huayou itu memang berminat untuk berinvestasi karena mereka juga teknologinya juga sudah ada dan mereka hanya mereplace atau menggantikan posisi dari LG. Presiden Prabowo Subianto merespons kabar batalnya investasi perusahaan LG Energy Solution di Indonesia senilai hampir 130 triliun rupiah. Dengan santai, Presiden mengatakan, tenang saja, Indonesia besar, Indonesia kuat. Soal LG hengkang, Pak. Perusahaan LG hengkang dari Indonesia. LG hengkang untuk investasi di Indonesia. Hengkang dari investasi baterai listrik di Indonesia, Pak.
Nanti kira-kira mungkin dari perusahaan lain atau dari negara lain kerjasamanya Pak? Ya pasti ada, tenang aja. Ya. Indonesia besar, Indonesia kuat, ya. Indonesia cerah. Di lain pihak, analis mencermati hengkangnya perusahaan teknologi dan elektronik asal Korea Selatan LG Energy Solution. Direktur Next Indonesia Heri Gunawan mengungkap iklim investasi yang tidak kondusif dan pasar yang tidak memadai. Iklim investasi yang tidak kondusif dan market yang tidak memadai. Nah, dengan alasan inilah sebagai alasan yang rasional untuk memutuskan sebuah investasi yang mahal, maka dia mundur. Karena saudaranya LG, saudara senegara, itu pernah punya kasus di Indonesia. Pemerintah jangan ada di Menara Gading. Pemerintah harus membumi, menghadapi persoalan yang dialami oleh para investor. Kita butuh investasi asing karena gini, investasi dari total investasi, realisasi investasi yang ada di Indonesia, penanaman modal asing itu selalu di atas 50%. Di sisi lain, pembangunan pabrik mobil BYD di Subang, Jawa Barat diganggu aksi premanisme. Terkait hal itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan masalah itu sudah terselesaikan dan saat ini progres pembangunan pabrik berjalan dengan baik. Pembangunan pabrik mobil BYD di Subang, Jawa Barat dilaporkan sempat diganggu premanisme oleh oknum ormas. Kabar itu disampaikan Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno saat memenuhi undangan pemerintah Tiongkok di kota Shenzhen. Terkait hal itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bilang masalah itu adalah cerita lama dan saat ini tidak ada gangguan di sekitar lokasi pembangunan pabrik BYD. Itu cerita lama. Cerita yang disampaikan itu adalah cerita lama sebelum berbagai penanganan dilakukan di Kabupaten Subang yang saya lakukan dengan jajaran Polda, kemudian Polres Subang. Pasal sersenya keren banget loh di Subang sekarang. Dicek deh, nggak ada lagi itu premanisme sekarang di sana. Yang jualin aqua aja udah hampir nggak ada sekarang. Nggak ada, itu cerita lama aja. Makanya yang diperlukan oleh kita itu tindakan. Jadi kalau ada problem, ambil tindakan. Ada problem, ambil tindakan. Dukungan Partai Amanat Nasional kepada Prabowo Subianto sebagai capres di pemilu 2029 dinilai tergesa-gesa oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Muhaimin bahkan berkelakar 2029 masih jauh, sedangkan duduk sebagai menteri baru berjalan 6 bulan.